Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Reksa Tarot. Ini kayak kependekan deh. Aku naikin sebentar. Ini aku mau bacain Oktober kalian ya. Walaupun aku udah bikin videonya sampai akhir tahun, tapi tetap banyak yang mau tiap bulannya dibacain. Jadi, here I go. Oke. Sifat dari video ini adalah general ya. Jadi bisa pas sama kamu, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Bisa juga dicek playlist di channel aku ini. Mungkin ada video-video yang cocok sama kamu yang bisa jadi guidance buat kamu. Dicek, cek. Yang belum subscribe, di-subscribe juga ya. Bantu aku untuk grow this channel together sama kalian. Ini kita mulai dari general dulu. Pertama, Leo. Ya, Leo di bulan Oktober 2023 kita punya Thinker. Apa nih, belum apa-apa aja kamu udah mikir. Apa yang kau pikirin? Thinker. Terus movement. Ini literally memang kamu berpikir untuk pindah ke satu tempat ya. Tempat kerja atau misalnya beneran tempat tinggal, atau maksudnya adalah kayak kamu ngerasa stuck dan kamu pengen cepetan segera ada perubahan gitu, ada beranjak dari satu tempat ke tempat lainnya. Walaupun ini jadi perjalanan yang gak mudah sih, soalnya dengan kartu Truth di sini ternyata yang kamu duga selama ini belum tentu tepat ya. Tapi bukan berarti ada penyesalan, tapi kamu lebih kayak, oh ternyata begini gitu. Ini jadi Leo yang lebih tenang sih kayaknya di bulan ini. Lanjut lagi, di sini kita ada Six of Swords. Terus ada, wah dapat 6 lagi. Ini dapat 4, dapat 10, 6. Apakah ini dapat 6 lagi? Oh enggak, hampir ya. Dapat 5 ternyata. Ada Five of Swords. Sebentar. Kamu tuh kayak nggak bisa apa ya bahasanya di sini tuh. Jadi kayak kamu tuh nggak bisa menerima bahwa oh aku harus deal with it gitu loh. Kamu nggak bisa menerima pandangan orang-orang atau masukan orang-orang yang bilangnya udahlah emang takdirnya begitu, emang nasibnya begitu, kenapa nggak lu terima aja, semacam itu loh. Makanya kamu berpikir untuk kayak gue harus pergi deh dari tempat ini, udah nggak sehat buat gue, udah toxic buat gue gitu. Jadi kayak kamu nyari keseimbangan. Mungkin kamu akan lari ke teman-teman kamu sih yang like minded ya. Nih ini bukan berang-berang sih, apa sih namanya, market ya, whatever, aku nggak tahu namanya. Kamu cari semacam community yang like minded, yang punya cara pikir yang sama, yang apa namanya, sebentar, yang apa sih, bisa ada take and give-nya sama kamu gitu loh di sini. Kita lanjut dulu deh. Kenapa ada Five of Swords di bawah Truth di sini? Ada sesuatu yang buat kamu tuh tetap nggak terima, dan ini bikin kamu berpikir bahwa kemanapun kamu pergi, ternyata ada aja hal-hal yang nggak cocok sama kamu, ada aja orang-orang yang mungkin nggak suka sama kamu, dan ada juga yang memang sependapat sama kamu. Itu kayak semacam harsh truth-nya gitu loh. Senyaman-nyamannya kamu di suatu lingkungan, tetap aja ada kenyataan seperti itu. Dan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Yaudah, jadi Queen of Wands. Berdiri di pendirian kamu sendiri. Yang menurut kamu benar apa? Ya udah deh, dari situ kayak udah nemuin prinsip hidup ya, semacam itu di bulan Oktober ini. Tidaknya ada keyakinan yang tadinya nggak yakin, ada keyakinan yang muncul. Oke, kamu dapat 6, banyak banget. Yang pertama kita dapat bouquet, compliments from an admirer. Ya, kamu yang berani seperti ini, kamu yang bisa berdiri di kaki sendiri, itu banyak mendatangkan penggemar-penggemar baru ya, atau kayak istilahnya penggemar di sini bukan fans juga sih, tapi kayak mereka kagum dengan kamu punya usaha. Ini kenapa masih sempit ya kameranya? Oke, udah pas ya. Oke. Lalu kartu kedua kita dapat Tower. Solid foundation, success with effort. Yes, finally kamu punya fondasinya tadi yang aku bilang kan. Ketemu prinsip hidup kamu, ketemu kayak titik apa ya,
turning point ya. Titik untuk kamu bisa melangkah lebih pasti, lebih yakin gitu dengan pilihan kamu. Lalu selanjutnya the vulture, depression, anxiety, where there's someone against you. Ini udah kelihatan sih dari awal-awal sekarang juga ya. Ada rasa tidak nyaman, rasa depresi juga ketika kamu tahu bahwa ada aja orang-orang yang gak mendukung kamu di sini. Lalu ada hidden secrets can harm you. Ini rahasia ini bisa rahasia yang tersembunyi dari kamu atau dari orang lain ya. Yang jelas rahasia ini ternyata gak bagus untuk disimpan terus-terusan. Bisa kayak ngelukain kamu juga. Lalu ada great worry over nothing. Iya sih, di bulan Oktober nih di awal-awal, mungkin dari sekarang juga udah kejadian ya. Kamu tuh kayak khawatir berlebihan gitu loh. Kayak mikirin apa sih Leo? Nggak harus kamu diterima kan di sebuah tempat. Kamu jadi mataharinya kamu sendiri aja. Lalu ada door, opportunities are waiting for you. Yes, opportunity atau kesempatan akan datang di kehadiran sih. Akan hadir di hadapan kamu dari pertengahan ini nih. Pertengahan Oktober kayaknya ya. Oke, kita masuk ke percintaan. Ke percintaannya kalian. Aku paling suka bacain percintaan sih. Soalnya paling seru ya. Satu hal yang ku ketahui, mau background kamu kayak gimana, usia kamu juga, gender kamu. Pasti satu hal utama yang sering ditanyain atau dikhawatirkan tuh ya pendamping atau partner hidup. Wajar banget ya kita sebagai manusia. Pasti butuh orang, butuh partner. Coba kita lihat Leo. Ini energi kalian lagi tenang-tenang banget ya Leo. Lagi nggak berapi-api ya kayak biasanya. Leo. Di sini ada deep knowing. Kamu lebih tune in sama intuisi dan sama higher self kamu sih. Ya kayaknya nih deep knowing, lalu unfinished symphony. Masih akan berkutat sama orang lama sih kayaknya ya. Yang masih ada ikatan batinnya kuat gitu. Ada sesuatu yang masih belum selesai. Dan mungkin banget masih muncul ke permukaan. Terutama di saat-saat kamu sebelum tidur. Iya sih, seseorang ini tuh punya kesan yang begitu kuat. Dimana dia itu banyak memberikan kayak semacam oasis gitu loh, oase. Banyak memberikan, aneh sih bahasanya, pengobatan ya. Apa sih, kayak ini orang tuh lembut banget gitu loh, kayak macam air. Kalau kamu kayak kehausan, dia bisa jadi air. Jadi sumber air, jadi mata air buat kamu gitu loh. Ini orang bener-bener healing sifatnya. Dan ini nggak lama sih. Maksud kok nggak lama sih? Ini nggak sebentar prosesnya. Hubungan sama orang ini lama. Ada Two of Coins sama King of Swords. Lucu ya, ini nyambung sebenarnya. Queen of Cups, ada King of Swords sama Two of Coins. Oke, nggak aneh kalau misalnya bulan Oktober ini kamu akan dihadirkan dengan dua orang berbeda, ya. Ini antara kamu, ataupun sebaliknya ini dia. Sebenarnya kalian cocok sih. Cocok cuman karena masa lalu yang mungkin memisahkan kalian, atau ada konflik ya, yang membuat kalian tuh jadi kayak, terutama kamu, ya kalian tuh masuk ke kamu ya, yang membuat kamu tuh jadi kayak bingung gitu loh, timpang harus dilanjutin atau enggak, milih dia atau enggak. Sebenarnya cocok loh kalian berdua ini. Kalau enggak kamu dan dia, berarti kamu akan dihadapkan dengan dua orang yang berbeda ya, gitu. Ini beneran loh, ini di antara dua ini, yang satu lebih lembut, yang satu lebih kayak dingin tapi smart, dan dia mungkin datang dari masa lalu itu tadi kan. Yang bikin kamu bingung adalah salah satu dari mereka itu punya kelebihan, kayak masing-masing dari mereka tuh punya kelebihan dan kekurangan, dan salah satu dari mereka juga kekurangannya tuh LDR gitu loh sama kamu. Itu sih yang kelihatan ya. Ada semacam komunikasi yang ingin disampaikan dari orang jauh, tapi apakah bisa tersampaikan? Itu pertanyaannya. Oke, menarik banget nih Leo. Setidaknya ada 2 orang, tapi mungkin banget ada 3 orang yang dihadapkan ke kamu. Satu King of Wands, King of Swords, Queen of Cups. Ini kenapa ya? Walaupun kamu juga lagi nggak pengen jadi pusat perhatian, tapi ternyata kamu masih akan jadi pusat perhatian sih di sini. Nyebelin deh kamu ya. Pilihannya banyak. Astaga. Yang satu ini berapi-api nih. Mungkin lebih dewasa daripada kamu juga, lebih tua juga ya maksudnya ya.
Bisa juga sih dia yang LDR di sini sama kamu. Terus di sini kita ada finances and career. Memang faktor keuangan dan karir itu menjadi hal utama ya yang mempengaruhi percintaan kamu tuh. Ya kan tuh, give your relationship a chance. Jangan kaget ya kalau bulan ini ada yang balikan lagi sama kamu. Setidaknya reunion sama kamu sih, nggak harus jadian lagi. Dan di sini kamu akan kayak menimbang-nimbang apakah dia orangnya, apakah sebaiknya dikasih kesempatan atau bukan, atau enggak. This could be the one. Kamu ngerasa mungkin yang aku cari selama ini dari dia gitu. Padahal kamu lagi nggak pengen aktif di pasar, di market para jomblo sih. Tapi memang kamu punya daya tarik sendiri ya, yang menarik orang-orang ini di saat yang bersamaan. Sedangkan buat kalian yang sudah menikah, godaan itu juga ada sih. Kayak cuma, ini kan, ya ini perempuannya 1, cowoknya 2 nih. Kamu udah bener pusing sih. Orang lama, mantan SMA muncul lagi, itu mungkin banget terjadi. Atau dulu gebetan muncul lagi. Dan itu bikin kamu jadi bingung dan membanding-bandingkan antara pasangan kamu sekarang dan masalah keuangan yang kalian miliki, terus dibandingkan sama orang ini. Kayak gitu loh, itu mungkin banget terjadi. Sebenarnya pilihan manapun yang kalian pilih itu nggak ada yang salah ya. Tapi yang pasti kayak, sebentar, aku perlu ngambil satu kartu lagi sih. Sebentar. Di sini kita ada makeover, itu kan. Ada yang baikan lagi, ada yang balikan lagi. Apalagi udah menikah nih. Kayaknya ini masih bisa diperbaiki deh kamu sama dia. Lovers, you are my jam and friends. Ya, emang pasangan itu nggak cuma jadi kayak pacar, lover, tapi juga jadi temen. Jadi penting untuk memperlakukan pasangan kamu tuh dengan fungsi temen juga sih. Sama ada you are a gem, no one compares to you. Nggak ada yang bisa digantikan sih, kamu dan dia ini. Apalagi yang dari yang lama ini ya, orang lama ini. Jadi ini sih yang lumayan bikin kamu bingung sebenarnya. Oke. Kita lanjut lagi ke karir kalian. Sebenarnya Leo nih pada rasa-rasa nggak begitu aneh-aneh sih. Bulan Oktober nih kayak tinggal dijalanin aja. Nggak aneh-aneh. Kenapa tadi aku ngambil 3 kartu? Harus 1 doang loh, astaga. Ini bonus buat kalian sih. Karena aku memang niatnya nggak panjang-panjang ya untuk video bulanan ini. Nah ini yang untuk karir kalian, walking away, ada keinginan untuk, oh nih sama kayak jentela tadi ya. Ada keinginan untuk pergi, ada keinginan untuk kayak pindah dari lingkungan yang udah nggak mendukung lagi buat kamu. Di sini ada Ten of Coins. Lalu ada Wheel of Fortune. Lalu kita punya Five of Cups. Kenapa Five of Cups di sini? Kenapa Five of Cups di sini, Leo? King of Pentacles. The Hermit. Oke, Leo. Yang tadi aku bilang ya, ada keinginan dari kamu untuk segera pergi dari situasi yang gak mendukung buat kamu. Walaupun sebenarnya tempat yang sekarang banyak ngasih uang, banyak ngasih kayak fortune atau keberuntungan buat kamu ya. Tapi memang gak memuaskan gitu loh. Kamu gak bisa menerima kebaikannya lagi. Karena setelah kamu telaah dan kamu refleksikan ke kamu punya value, kamu punya nilai, prinsip, ini udah gak sejalan, walaupun uangnya ngasihnya luar biasa sih.
Kalau misalnya kamu ada keinginan untuk jadi entrepreneur atau jadi ya businesswoman, businessman, ini adalah saat yang tepat ya. Ada birth, memang udah harusnya kamu melahirkan sesuatu sih, menciptakan sesuatu. Pada akhirnya semuanya akan membaik kok. Ini tergantung ya, kamu mau misalnya mau tetap stay di tempat yang sama juga semuanya akan membaik sih. Tergantung orientasi kamu apa. Kalau milih uang ya sebenarnya uangnya ada. Cuman kamu ngerasa kayak stuck ya. Ada sesuatu yang kayak membebani kamu di sini. Endurance. Kalau seandainya kamu milih untuk bertahan, aku rasa beban ini akan terus ada sih. Kayak judgment dari orang, harapan dari orang banyak. Tapi wajar nggak sih? Nah ini nih, truth yang akan kamu dapetin di awal tadi. Salah ngambil. Lalu pesannya buat kamu, di sini ada aset. Your investment are growing real fast. If you haven't tried investing yet, this is the right time. Your future promises a long-term stability. Iya, kalau misal kamu belum mulai invest, ini saat yang tepat untuk mulai invest ya. Atau tadi tuh, investnya ini nggak harus bentuk investment seperti kayak liquid, uang gitu ya. Ini bisa macam-macam sih. Kayak perhatikan aset kamu. Mulai diperhatikan asetnya. Oke, sekarang kita ke advice buat kamu ya. Advice. Buat Leo di bulan Oktober kita ada A Time for Healing. Oh, ini yang menyebabkan kenapa kamu energinya rada-rada turun ya. Turun ini bukan berarti buruk loh. Maksudnya kayak nggak begitu berapi-api. Memang ini saat yang baik untuk healing sih. Melarikan diri dari orang-orang atau tempat yang udah nggak doing you any favor ya. Lalu ada confidence is your key to success. Dan kartu Leo juga. Kepercayaan diri adalah kunci kamu menuju kesuksesan. Sama it's time to release negativity. Iya wajar sih tadi kamu pengen pergi ya. Nggak tahan. Ini saat yang baik untuk melepas hal-hal yang buruk dalam hidup kamu. Lalu selanjutnya ada love. I commit to the practice of seeing the good in all things. Jangan lupa tetap bisa melihat hal baik dalam hidup ya. Jangan lihat yang jelek-jelek aja. Tapi kalau masalah kerjaan tadi kayak memang udah gak ada yang bisa kamu lihat sebagai sesuatu yang baik sih. Lalu yang terakhir kita ada authenticity. Live life for you, not the audience is in your head. Kayak jalan hidup kamu yang emang buat kamu, bukan orang-orang sekitar kamu gitu, yang pusing-pusing ngomong ini ngomong itu. Lalu ini yang terakhir ya, message for you, pesan dari universe. Oke, udah 5. Yang pertama, di sini ada kata-kata all simple things are free. Love. Hah? Oh, hal-hal simple dalam hidup tuh kayak gratis gitu loh sebenarnya. Kayak hal-hal simple dalam hidup itu yang bisa kamu syukurin. Cinta, perhatian dari orang-orang sekeliling kamu mungkin, atau kayak misalnya udara segar yang kamu hirup, hal-hal kecil dalam hidup gitu loh. Lalu ada pray. Spesifik banget nih, diminta untuk berdoa lagi ya. Lalu di sini kita punya we will be okay. Yes, you will. Lalu selanjutnya adalah sometimes I feel like my heart will burst with all of the longing excitement I feel when I think of you. Ada seseorang yang merasa seperti ini sih, kayak kangen banget sama kamu dan gak sabar untuk ketemu kamu segera, atau mungkin ini datang dari kamu ya. Lalu di sini ada Gone with the Wind. Nothing in the world can do to us, but if we always want to recover what we have lost and think about the past, we will destroy ourselves. No, ini nih. Let go ya. Kalau terlalu dwelling, nempel sama yang lalu, disesalin, kita akan destroy atau menghancurkan diri sendiri. Bukan berarti nggak belajar dari situ, justru harus belajar, tapi juga jangan menyesali terus-terusan. Lalu yang terakhir ada, you don't have to be fearless. Doing it afraid is just as brave. Kamu zodiak keempat yang dapat kartu ini loh. Mungkin karena kalian ini ya share the same traits juga nih sebenarnya. Kamu tuh nggak harus jadi sosok yang serba nggak takutan gitu loh. Bahkan ketika kamu melakukan sesuatu dengan rasa takut, sebenarnya itu juga udah berani. Think about it. Coba dipikirnya nggak sih? Betul enggak?
Okay, I think that's all from me. Kalau kamu suka videonya, please like. I know you like this video. That's why like. Thumbs up-nya. Jangan lupa nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video berikutnya. Terus buat kalian yang pengen dibacain private, bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dextratarot ya. Apalagi. Oh, kalau yang mau dibacain gratis bisa follow Instagram atau TikTok aku @dextratarot juga. Karena aku suka live di sana dan bacain gratis buat kalian. I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye Leo. Stay safe. Love you. Bye.